المجيد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وإن وعد وهو وقت تلفظ بالوعد عازم على الإخلاف فهذا هو المنافق. Wa in wa'ada, dan apabila berjanji ialah insan, wa huwa adapun insan waqta talafudhihi, di waktu mengucapkannya insan bil wa'di dengan janji, azimun itu bertujuan alal ikhlaf, atas khilaf janji. Jadi semenjak janji ini sudah siap bahwa janji itu enggak akan ditepati. Ini orang munafik kalau begini. Wa in wa'ada, dan apabila berjanji ialah insan, wa huwa yang mana adapun insan waqta talafudhihi, di waktu melafadzkannya insan bil wa'di dengan janjinya, azimun itu bertujuan, azam alal ikhlaf, atas tidak memenuhi janji. Semenjak berjanji sudah niat janji itu akan dikhilafi. Nah, fahadha, maka adapun insan huwa al munafiku, itu orang munafik. Jadi orang munafik itu semenjak awal janji dia sudah niat sudah niat mau khilaf janji. Orang seperti ini munafik ini. Fahadha, maka adapun insan yang waktu berjanji sudah niat akan khilaf janji, waktu mengucapkan janjinya ini dia sudah niat khilaf janji. Fa hadza huwa al munafiqu, itu orang munafik. Lah, mana pun barang siapa jamaah itu mengumpulkan ya lahman hadhil arba', kepada ini perkara 4 itu, idza utumina khana, wa idza haddatsa kadhiba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Manapun barang siapa jamaah itu telah mengumpulkan lahman, ya, kita naudzubillah min dzalik kan, hadhil arba'ah, kepada ini perkara 4 itu, idza tumina khana, wa idza haddatsa kadhiba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Fa huwa, maka adapun man, wa huwa adapun man, munafikun itu munafik, kamilun yang sempurna. Wa man, adapun barang siapa ittasafa itu bersifatnya lahman, biwahidatin dengan satu, min hadir pada hadhil arba'. Wa man, adapun barang siapa ittasafa itu bersifatnya lahman, biwahidatin dengan satu sifat, min hadir pada hadhil arba'. Ittasafa itu berarti bersifatannya lahman, bi khoslatin dengan satu tingkah, minan nifaqi dari sifat nifak, dan nifaqi dari sifat nifak. Wa dzakara, dan menyebut ar-rasulillah benar Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis, thalathatun la yastakhifu bihim illa munafiqun, dusyaibati fil Islam, wal alimul amil, wal imamul adil. Wa dzakara, dan menyebut ar-rasulu ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathatun adapun 3 orang, thalathatun adapun 3 orang, la yastakhifu itu tidak akan meremehkan, bihim dengan thalathah, illa munafikun kecuali ialah orang munafik. Ada 3 manusia yang mulia. 3 manusia ini akan disia-siakan, akan diremehkan oleh orang munafik. Salah satu adapun 3 manusia yang mulia. Salah satu adapun 3 manusia yang mulia, la yastakhifu itu tidak akan meremehkan, bihim dengan salah satun, illa munafikun kecuali ialah orang munafik. Ada 3 manusia mulia yang mana orang munafik itu akan meremehkan
tiga manusia mulia. Satu, dzusyaibati, orang yang punya uban fil Islam, dalam Islam. Sejak kecil Islam sampai tua beruban. Ini namanya dzusyaibah. Ini orang ini akan diremehkan oleh orang munafik. Salah satu adapun tiga manusia la yastakhifu, itu tidak akan meremehkan bihim dengan salasah illa munafiqun, terkecuali ialah orang munafik. Satu, dzusyaibati, orang yang punya uban fil Islami, di dalam Islam. Sejak kecil sampai tua beruban Islam. Orang mulia ini dalam Islam. Dan ini akan diremehkan oleh orang-orang munafik. Yang kedua, akan diremehkan orang munafik wal alimu, dan orang alim, al amilu, yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkannya ini akan diremehkan oleh orang-orang. Ya, betapa banyaknya keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya untuk kehidupan kita sehari-hari, yang kalau kita tidak tahu ya kita akan rejang. Betapa banyak orang alim yang amil itu disia-siakan, bahkan dihalangi perjuangannya. Banyak sekali. Disia-siakan saja yang menyanyiakan munafik. Nah, kalau yang menghalangi bagaimana? Malah mendolimi. Wal alimu, dan orang alim, al amilu, yang mengamalkan ilmunya, ini juga akan disia-siakan oleh orang munafik. Wal imamu, dan imam al adilu, yang adil. Imam yang adil Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Umar bin Abdul Aziz. Ini orang seperti ini juga akan disia-siakan oleh al munafik. Wal imamu, dan imam al adilu, yang adil. Lianna haula'i thalathata, karena sunya tiga orang tadi itu dzusyaibati fil Islam, wal alimul amil, wal imamul adil, tiga manusia yang mulia ini, kullahum, seluruhnya, haula'i thalathah muttasifun, itu bersifatan, bisifatin, dengan sifat, min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala. Lianna haula'i thalathata, karena sunya tiga manusia tadi, yaitu dzusyaibati fil Islam, wal alimul amil, wal imamul adil, kullahum, seluruhnya, haula'i thalathah muttasifun, itu bersifatan, bisifatin, dengan sifat, min sifatillah, dari sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'ala hadza, maka atas ini, muttasifun min sifatillah, fa'ala hadza, maka atas ini, tiga manusia tadi itu muttasifun min sifatillah. Man, adapun barang siapa istakhaffa, itu meremehkannya lahman, bihi, dengan haula'i thalathah, bihi, dengan haula'i thalathah, fa huwa, maka adapun man istakhaffa, munafiqun, itu seorang munafik. Wa ala hadza, maka atas ini, muttasifun bi sifatin min sifatillah tabaraka ta'ala, mana pun barang siapa istakhaffa, itu meremehkannya lahman, bihi, dengan haula'i thalathah, maksudnya bihim dengan haula'i thalathah, fa huwa, maka adapun man istakhaffa, munafiqun, itu seorang munafik. Jadi mudah sekali manusia beramal seperti amalnya munafik. Yang namanya meremehkan yang tiga ini perkara yang manis bagi orang-orang yang berdosa. Dzusyaibati, adapun orang yang punya uban fil Islam, di dalam Islam, kabirun, itu orang yang besar. Dzusyaibati, adapun orang yang punya uban fil Islam, dalam Islam, kabirun, itu orang yang besar.
Kabirun juga orang yang besar fis sini di dalam umurnya. Wal kabir adapun yang besar huwa Allah tabaraka wa taala. Jadi orang yang beruban dalam Islam sejak kecil sampai tua sampai beruban Islam ini, dalam pandangan Islam itu orang yang besar. Di samping besar dalam umur, juga besar dalam martabatnya. Kita seringkali meremehkan orang-orang seperti itu. Tabaraka ta'ala. Man adapun barang siapa asya itu hidup ialah man fil Islam dalam Islam hatta syaba sehingga beruban ialah man. Man adapun barang siapa asya itu hidup ialah man fil Islam dalam Islam hatta syaba sehingga beruban ialah man fil Islam dalam Islam. Ittasofa maka persifatan ialah man. Ittasofa maka persifatan ialah man bisifatillah dengan sifatnya Allah tabaraka wa taala allati hiya yang mana adapun sifatillah al-kibriya itu kebesaran, ketuaan, ketuaan dalam Islam. Alati yang mana pun sifatillah, alati yang mana pun sifatillahi tabaraka ta'ala al-kibriya itu sifat ketuaan, sifat kebesaran. Wal alim adapun orang alim, al-amilu yang mengamalkan ilmunya. Wal alim adapun orang alim, al-amilu yang mengamalkan ilmunya. Al-alim adapun alim, lafaz alim ismun itu nama min asma'illah ta'ala dari nama-namanya Allah Ta'ala. Faman maka adapun barang siapa ittasofa bersifatnya lahman bil ilmi dengan ilmu. Faman maka adapun barang siapa ittasofa itu bersifatnya lahman bil ilmi dengan ilmu. Ittasofa maka bersifatnya lahman. Ittasofa maka bersifatnya lahman bisifatin dengan sifat min sifatillahi tabaraka ta'ala dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa asyraka dan menyekutukan kepada man Allah ya Allah bismihi di dalam nama alim. Wasyaka dan menyekutukan kepada man Allah ya Allah bismihi di dalam nama alim. Allah juga kan bersifatan alim. Ini orang alim yang amil. Nah, maka orang alim yang amil ini akan diremehkan oleh orang-orang munafik. Fa'ala hadza maka adapun ini ittasafa bi sifatin min sifatillah ta'ala. Faman ittasafa bil ilmi ittasafa bi sifatin min sifatillah ta'ala. Man adapun barang siapa istakhaffa itu meremehkannya lah man bih dengan al-alim al-amil. Fa'ala hadza maka atas ini ittasafa bi sifatin min sifatillah ta'ala. Man adapun barang siapa istakhaffa itu meremehkannya lah man bihi dengan alim amil faqad istakhaffa maka berarti telah meremehkannya lahman billahi kepada Allah. Jadi orang meremehkan al-alim amil itu ujungnya meremehkan Allah. Karena kan yang membuat dia alim ada taufik ngaji siapa? Allah. Cerdas, paham ilmu Allah yang ngasih taufik. Terus punya taufik untuk mengamalkan lagi Allah. Ini meremehkan orang al-alim amil ujungnya itu meremehkan Allah. Bahaya enggak bahaya? Ini sudah tidak disadari karena dunia sudah penuh dengan kegelapan.
Kan orang alim di akhir zaman itu hidupnya penuh musibah, karena ngomongnya itu bertentangan dengan hawa nafsunya orang banyak. Maka orang banyak yang bodoh-bodoh itu bersekongkel untuk memboikot orang alim, untuk menghakimi orang alim, untuk menghalangi perjuangan alim, bahkan untuk merusak ekonominya orang sama akhir. Ya bagi orang alim itu pahalanya dan martabatnya di sisi Allah tinggi sekali nanti dah. Nah, sukarnya tidak henti-henti. Berbeda orang-orang alim yang hatinya gelap. Apa? Senangnya mengikuti kebanyakan orang. Ya apa? Dicintai oleh orang banyak, mengikuti hawa nafsunya kebanyakan orang. Akhirnya dicintai oleh orang banyak. Hanya apa? Dunianya gampang, ekonominya gampang, pengaruhnya besar. Sebagian ulama mengatakan, saya curiga pada orang alim yang dicintai oleh orang banyak. Jangan-jangan dia tidak bisa amar ma'ruf dan tidak bisa nahi mungkar, tapi bisanya mengikuti pendapatnya orang banyak. Manapun barang siapa istakhaffa itu meremehkannya lahman bi dengan al-alim amil, faqad istakhaffa, maka berarti telah meremehkannya lahman billahi kepada Allah. Wa huwa adapun man istakhaffa munafiqun, itu orang munafik. Wa huwa adapun man istakhaffa bihi munafiqun, itu munafik. Wal imam adapun imam al-adil kang adil. Wal imam adapun imam al-adil yang adil, ittasafa itu bersifatnya lah imam al-adil bil adli, dengan keadilan. Lawal adlu adapun keadilan min sifatillah, itu sifatnya Allah Taala. Fa haula maka adapun mereka dusyaibati fil Islam al-alimul amil wal imamul adil. Fa haula maka adapun mereka tiga dusyaibati fil Islam wal imamul wal alimul amil wal alimul amil wal imamul adil la yastakhiffu, itu tidak akan meremehkan bihim dengan haula illa munafiqun, kecuali itu orang munafik. Kalau ada orang senangnya meremehkan dusyaibati fil Islam, senangnya meremehkan al-alimul amil, senangnya meremehkan al-imamul adil, maka orang ini jelas orang ini adalah orang-orang munafik. Yang rentetannya itu orang-orang munafik itu dalam itu kalau diajak perang Kanjeng Nabi enggak mau ikut. Akhirnya apa? Akhirnya Kanjeng Nabi nyolatin jenazahnya mereka. Sayyidina Umar menghalangi. Jangan ya Rasulullah, itu wa'dullah. Rasulullah kan sifatnya belas kasih. Hanya turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Itu ngepasi Sayyidina Umar dengan wahyu. Adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada menyediakan Allah lahum untuk Kanjeng Nabi dan alladzina ma'ahu, ada telah menyediakan Allah lahum untuk baginda Nabi dan alladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman yang bersama Rasulullah yang jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, itu minas sahabah. Ada telah menyediakan Allah lahum kepada baginda Nabi dan alladzina amanu ma'ahu yang jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim jannatin, kepada beberapa surga, pertamanan perkebunan tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya jannat, al anharu ialah beberapa sungai, sungai madu ada,
sungai arak ada, sungai susu ada, sungai air ada. Jadi kalau di surga itu madu itu bukan botolan, ya. Susu bukan botolan, bukan. Arak bukan botolan, tapi apa? Sungai. Biar sepuas-puasnya minum. Kalau di dunia kan botolan, nggak ada sungai madu, nggak ada. Sungai arak, sungai susu nggak ada. Adanya sungai Nil yang di Mesir, itu airnya dari surga. Adanya Bengawan apa yang di Irak itu, Sehan, itu juga sungainya, airnya dari surga. Terus sungai Furat yang ada di Irak juga, itu airnya dari surga. Zalika adapun adallah lahum al-fawzul azim, itu sukses yang besar. Itu azim, dikatakan azim oleh Allah yang maha azim. Ya, kita tidak sampai akal. Azim menurut manusia saja sudah azim. Wah, besar kata manusia, sudah azim. Bagaimana azim menurut Allah? Ya, manusia akalnya enggak sampai. Wallahu a'lam.